Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. (24 Juli lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyambangi kantor Kejaksaan Agung. Kedatangan menteri yang baru dilantik 17 Juli ini tidak lain membahas kelangsungan proyek BTS Bakti yang kini terhenti lantaran disidik oleh Kejaksaan Agung. Budi Ari menyebut penyelesaian proyek BTS yang tersendat menjadi target utamanya setelah dilantik. Harus jalan terus, proyek BTS ini harus jalan terus, harus terwujud karena ini menyangkut nasib rakyat. Pak, berarti pemenang tender dan konsorsiumnya akan baru lagi atau semua? Itu nanti akan kita review, kita akan lihat apakah ini kan tender perlu waktu. Berarti baru ya? Kan ada skema-skema banyak lah, misalnya nego harga, gitu loh. Berarti akan baru? Loh, bukan berarti nanti kita review mana yang mungkin. Pernyataan Menteri Kominfo ini jelas menimbulkan tanda tanya, sebab sebelumnya proyek BTS 4G Bakti di tahun 2021 dan 2022 di-stop gara-gara terindikasi korupsi. Nilai kerugian negara disebut mencapai 8,032 triliun rupiah. Nilai kerugian proyek Bakti dirilis secara resmi oleh Jaksa Agung bersama-sama dengan Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada 15 Mei 2023. Pangkal kerugian negara disebut berasal dari 3 pengeluaran Bakti, yaitu biaya kajian teknis, markup nilai proyek, dan perhitungan nilai proyek yang belum terbangun. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Hasil audit BPKP menyebut kerugian terbesar bersumber dari pembayaran kontrak atas pekerjaan site BTS yang belum terbangun senilai 7,350 triliun rupiah. Dan status uang 7 triliunan tersebut jelas sudah masuk ke saku kantong konsorsium pemenang proyek dan sebagian lainnya sudah tentu berwujud bangunan BTS 4G yang kini dinyatakan bermasalah. Kemunculan angka kerugian negara 8,032 triliun rupiah masih dipolemikkan. Koordinator Indonesia Audit Watch menyoal janggal hitungan kerugian versi BPKP. Indonesia Audit Watch mengkritisi hasil audit yang menghitung BTS terbangun hanya 958 site sebab angka tersebut berbeda dengan fakta di lapangan. Mereka sebut begini, Iskandar, lu nggak usah percaya kami. Tapi supaya fair, adil, hasil pemeriksaan BPKP itu kami sekarang buktikan tidak benar. Apa ukurannya bro? Apa komponennya? Dia sebut begini mbak, dari 4.200 tower yang dibangun, boleh Anda cek katanya ke saya, 4.026 sudah on. Tanyanya ke provider is. Gimana itu? Nah ini sekaligus kami mau bilang begini. Coba deh Pak Jaksa Agung dan aparat hukum lainnya sebutkan deh ke kami mana proyek yang mampu dikorupsi sampai 80%. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP yang realitas dapatkan, disebut hingga 31 Desember 2021, belum ada satupun BTS yang selesai terbangun dan dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Padahal di tanggal tersebut, kontrak proyek tahun 2021 sudah berakhir. Alih-alih memutus kontrak dengan semua konsorsium, pejabat pembuat komitmen dan Dirut Bakti malah memperpanjang kontrak 90 hari hingga 31 Maret 2022. Namun saat tenggat kontrak berakhir, tetap saja target tidak tercapai. Dari rencana 4.200 BTS, hanya terbangun 1.112 unit. Celakanya, pembayaran kontrak kepada konsorsium pemenang tender sudah dicairkan 100% di akhir tahun 2021. Sistem pembayaran kontrak 100%
meski pekerjaan belum kelar, juga disorot oleh majelis hakim dalam persidangan. Pejabat pembuat komitmen bakti, Elvano Hatorangan, yang dihadirkan di persidangan, dicecar oleh Ketua Majelis Hakim, Fahzal Henry. Ada on air tetapi belum ada serah terima pekerjaan. Itu sebabnya logika saudara harus main itu. Makanya sebelum dibayarkan itu tuh semua persyaratan administrasinya lengkap dulu, diteliti dulu benar apa tidak. Begitu loh Pak. Itu Elvano, saya bukan cari-cari nyudut kamu biar kamu stres, tidak. Itulah sebenarnya yang terjadi. Deputi Bidang Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP menyebut sistem pembayaran di muka menyalahi Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Itu sebabnya wajar muncul hitungan kerugian negara. Jadi prinsipnya aturan Undang-Undang 1 Perbendaharaan Negara sama Perpres 16 pengadaan ya, pemerintah itu dilarang membayar di luar prestasi kerja. Khusus untuk pekerjaan konstruksi itu baru boleh dibayar kalau sudah terpasang dan berfungsi. Material onset itu boleh dibayar di depan, tapi harus ditulis dalam kontrak. Kemudian khusus uang muka, supaya negara nggak rugi, itu penyedia yang dapat uang muka harus mengkonter jaminan uang muka. Diduga, sistem proyek pengadaan BTS Bakti sejak awal dikondisikan oleh segelintir orang demi memenangkan kepentingan kelompok tertentu. Peraturan dan syarat-syarat dibuat akal-akalan demi fulus masuk ke kantong pribadi dan kelompok.